Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang analisis investigasi sistem UPS dengan genset atau backup daya di rumah sakit. Sebelum itu kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama M. Gilang Ramadan dengan NIM 015, lalu M. Daniel Erdiansa, Adip Rajawardani. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang perlunya sistem cadangan listrik di rumah sakit karena resiko pemadaman listrik yang sangat tinggi. Cara paling ampuh menanggulangi resiko pemadaman ini yaitu dengan menggunakan sistem UPS, genset dan baterai yang akan berperan menjaga kontinuitas daya alat medis yang kritikal. Lalu pada rumusan masalah, mengapa UPS dan baterai sangat berperan penting? Lalu bagaimana cara mereka saling melengkapi? Lalu sejauh mana analisis investasi dibutuhkan? Apa tantangannya? Lalu strategi apa yang optimalisasi? Pada makalah ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya backup listrik, menganalisis fungsi dan sinergi UPS, genset, baterai, lalu mengevaluasi kelayakan investasi. Tentu saja dengan menemukan solusi implementasi. Selanjutnya, kebutuhan backup daya rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi sangat penting dan strategis dalam menjaga keselamatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam kondisi darurat maupun pelayanan kesehatan rutin. Oleh karena itu, alat medis seperti ventilator dan inkubator tidak boleh mati saat pun. Pada peran ini, sistem backup penting untuk menjaga ruang ICU, OK, IGD, dan laboratorium di rumah sakit. Sistem UPS. Lalu bagaimana sistem UPS berperan? Sistem UPS berperan sebagai penyedia daya instan tanpa jeda dengan menggunakan topologi online double conversion, yang dimana daya dari PLN terlebih dahulu dikonversi ke arus searah DC untuk kemudian dikonversi kembali ke arus bolak-balik AC yang lebih stabil. Proses ini memungkinkan UPS untuk menghasilkan output daya yang bersih dan bebas dari gangguan, yang menjadikan sangat ideal digunakan pada perangkat elektronik yang memerlukan ketelitian tinggi dan yang sangat rentan terhadap fluktuasi tegangan. Selanjutnya, genset. Bagaimana genset berperan? Tentu saja genset berperan sebagai sumber daya jangka panjang yang mampu menopang operasional rumah sakit secara penuh dalam waktu yang lama ketika suplai listrik dari PLN mengalami gangguan serius atau padam total. Akan tetapi, genset memiliki kelemahan yang memerlukan waktu penyalaan lama sekitar 10-60 detik tergantung jenis gensetnya. Waktu tempuh ini tentu tidak bisa diterima untuk beban-beban vital seperti ICU, ruang operasi, dan instalasi gawat darurat. Oleh karena itu, genset tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya dukungan UPS sebagai pengisi gap daya. Sementara cara kerjanya ialah ketika genset hidup dan stabil, sistem akan otomatis mengalihkan beban dari UPS ke genset melalui automatic transfer switch atau ATS, atau juga statistic transfer switch STS yang telah terprogram. Hal ini menjadikan integrasi antara UPS dan genset sebagai sistem yang melengkapi, di mana UPS menjaga kestabilan sesaat dan genset menopang operasional jangka panjang. Baterai cadangan. Pada praktik yang lebih luas dan didesain sistem yang lebih modern pada sistem UPS, fungsi baterai berperan menjadi penyimpanan energi yang dapat diisi ulang ketika pasokan listrik utama tersedia dan kemudian digunakan kembali terjadi pemadaman atau saat beban listrik rumah sakit mencapai puncaknya. Dalam hal ini, baterai bertindak sebagai buffer system yang membantu meratakan beban dan mengurangi tekanan terhadap sistem UPS dan genset. Bahkan dalam kondisi tertentu,
Rumah sakit dapat mengatur skenario pemakaian baterai untuk meminimalkan konsumsi listrik dari PLN saat tarif sedang tinggi. Analisis investasi sistem cadangan listrik, UPS, genset, dan baterai. Pada kasus ini, merancang dan membangun sistem cadangan daya andal dan modern di rumah sakit memerlukan anggaran dan tanggung jawab terhadap efisien penggunaan dana. Sistem yang modern bisa mengurangi konsumsi bahan bakar dan kerusakan alat mahal. Dari keseluruhan sistem tersebut, perlu adanya melakukan suatu analisis investasi yang komprehensif yang mencakup perhitungan terhadap biaya awal, initial cost, biaya operasional dan pemeliharaan O dan M, umur pakai perangkat, serta potensi penghematan jangka panjang yang bisa didapatkan dari penggunaan sistem tersebut. Baik, setelah dijelaskan oleh teman saya, pada materi ini kami menemukan tantangan implementasi, yaitu meskipun urgensi dan manfaat dari sistem cadangan listrik seperti UPS, genset, dan baterai cadangan telah dipahami secara luas, baik oleh praktisi medis maupun manajemen teknis rumah sakit. Namun dalam praktik implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan dengan kendala seperti dana yang terbatas, SDM teknis kurang, ruang instalasi tidak memadai, kurangnya monitoring, serta kesadaran manajemen tentang pentingnya sistem ini. Lalu setelah dikesimpulan, kami menemukan cara, yaitu dengan guna menutupi kekurangan tadi, sistem cadangan ini harus dipertimbangkan dari sisi investasi dan biaya dengan analisis seperti NPV, IRR, dan payback period. Rumah sakit dapat menilai apakah sistem tersebut layak secara ekonomi. Lalu penggunaan baterai modern seperti lithium ion terbukti lebih efisien dan hemat dalam jangka panjang, seperti pengelolaan sistem yang baik dan matang, dikelola secara rutin dan harus dilihat sebagai bagian penting dari pelayanan kesehatan di rumah sakit itu sendiri. Sekian, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.